Oke, ya kembali lagi saya langsung share screen lagi. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi di sini ini di stupa yang soal yang pertama, gitu ya. Jadi di sini untuk identitas regu, gitu ya. Jadi untuk identitas regu, untuk identitas regu ini berarti ada di bab 1 ini ada di bab 1 dan ada di cover, gitu ya. Oke. Untuk latar belakang proyek Anda sudah punya, permasalahan oke, metode sistematika oke, ya. Kajian pustaka, ya. Jadi kajian pustaka ini ada terkait dengan literatur kasus, ya. Jadi literatur kasus itu berbicara tentang placemaking itu apa, gitu ya. Ada placemaking, ya. Anda sudah punya, ya. Di atasnya di sana ada apa? Ada permukiman gitu ya. Juga ada tentang kampus gitu ya. Ya. Nah, literatur regulasi. Nah, tolong munculkan regulasi kita pakai RDTR, RDTR Kartasura. Ya, dimunculkan. Kemudian literatur studi banding. Ya, jadi ini namanya studi banding itu adalah apa namanya? Beberapa contoh-contoh placemaking di beberapa tempat gitu ya. Ya, di beberapa lokasi. Ya. Kemudian ada abstraksi project. Jadi abstraksi project itu sebetulnya semacam simpulan ya. Simpulan simpulan tentang apa saja yang harus diperhatikan ya, yang harus diperhatikan dalam membuat satu master plan, kemudian yang kedua apa RTBL gitu ya, dan yang ketiga adalah desain mikro. Ini Anda boleh katakan meso gitu ya. Ini boleh katakan makro. Nah, jadi ini adalah yang ada di bab 2. Nah, di placemaking ini nanti tolong ditambahkan ya. Jadi kalau placemaking itu beberapa literatur terkait dengan identity of place gitu ya. Identity of place. Jadi urutannya nanti ini dulu ya, urutannya permukiman dulu, kampus, kemudian apa placemaking atau identity of place itu ya urutannya ya. Oke. Nah, ini yang bab 2 ya. Yang kemudian di bab 3 gitu ya. Oh, sebentar sini. Di sini ada apa itu RTBL. Di sini atau RTBL atau urban design. Ya. Nanti untuk yang RTBL saya ini kan saya tambahkan materinya. Ya. Oke, kemudian yang bab ketiga kita hasilnya adalah master plan kawasan kampus gitu ya. Jadi di sini ada tulisan kawasan di sekitar kampus gitu ya. Kawasan judulnya Anda tambahkan ya. Kawasan, 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 kawasan,
di sekitar kampus Amikom Surakarta di Singapura. Ya. Karena desa dan amikomnya supaya muncul bersamaan gitu ya. Karena kita akhirnya lebih banyak Singapurannya. Gitu ya. Oke. Data kawasan kasus Anda sudah. Data produk masalah sudah. Kawasan data SWOT sudah. Ini master plan latar belakang itu adalah latar belakang ya, latar belakang isu strategis, analisa potensi dan masalah serta konsep pengembangan ya. Nah, ini ya jadi ini ada di tabel SWOT ya. Anda tinggal ambil aja. Ini ada di tabel SWOT. Ya, jadi tinggal diambil. SWOT dilengkapi ya. SWOT diselesaikan. Kemarin yang belum selesai agar diselesaikan. Oke. Kemudian visi misi sudah ada gitu ya. Visi misi sudah ada, oke gitu ya. Peta perencanaan atau master plan itu sendiri atau peta apa nama kawasan sudah ada. Peta detail zonasi. Nah, sudah ada juga gitu ya. Nah, best practice ya. Jadi di best practice itu adalah juga jadi ini ada beberapa contoh best practice yang ada beberapa level gitu ya, ada di beberapa level ya. Jadi ini kalau di best practice-nya ini adalah beberapa rencana. Jadi ini best practice itu adalah contoh-contoh ya. Berisi contoh-contoh strategi atau master plan pengembangan kawasan. Boleh macam ya. Ada permukiman, ada kawasan sekitar kampus. Oke ya, jadi di situ di contoh pengembangannya nanti ada pemukiman dan ada kawasan sekitar kampus yang kita cari contoh ya, contoh petanya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Ini kemarin sudah kita lakukan. Kalau ada yang ditanyakan nggak? Halo? Ya, pun jelas. sudah ya, silakan di screenshot. Saya mau ganti pindah ya. Oke, udah ya. Oke, sekarang kita ya, kita sekarang yang belum ini yang masih banyak kekurangan kita itu adalah di RTBL ya. Jadi di RTBL-nya. Oke. Nah, kemarin kita itu sudah ketemu peta zonasinya gitu ya. Kita sudah ada 5 kawasan, sorry. Ada 5 kawasan gitu ya yang akan kita buat. Misalkan saya ambil begini saja ya, kita anggap aja ini adalah peta zonasinya. Anda punya zonasi di kawasan pelayanan masyarakat, ada punya zonasi di sini adalah apa kemarin itu tradisional gitu ya.
Kemudian di sini ada ekonomi sirkular gitu ya. Ini apa yang tradisional itu, ini pelayanan masyarakat. Di sini kalau nggak salah itu heritage. Kemudian di sini adalah seni modern gitu ya. Nah, itu sudah Anda lakukan. Nah, sekarang kita akan menganalisis lebih detail gitu ya, yaitu di penekanan 15 hektar. Ya, nah, apakah kemudian di bab 4 ini akan menjadikan kita masing-masing, kemarin kan saya bilang ya, masing-masing kelompok menganalisis kawasan sendiri-sendiri gitu ya. Nah, saya pikir ada kelompok-kelompok yang nantinya sepertinya ya kurang merasa puas dengan setnya gitu ya, dengan kawasan terpilih. Itu perasaan saya. Apakah semua kelompok, 5 kelompok itu misalkan nantinya kita mendesain sesuai kelompok yang dibagi itu, apakah merasa puas atau merasa ada yang pengen pindah lokasi? Halo? Untuk yang kelompok seni modern merasa nyaman kalau nanti mendapatkan lokasi di situ? Seni modern siapa? Izin masuk, Bu. Silahkan. Untuk seni modern itu kan Rodok banter lokasinya, kamu mau sahur apa? iya, untuk seni modern itu kan sebenarnya di daerah situ sudah full bangunan, Bu. Itu berarti di relokasi ya, atau bangunannya digusur dulu, Bu. Berarti. Harus digusur dulu ya. Iya. Misalkan ya, seni modern, kalau menurut saya sendiri, seni modern nanti juga temanya agak agak susah dan juga dengan kampus juga agak jauh gitu ya. Misalkan untuk seni modern, kita kalau misalkan ini kita prioritaskan gitu ya, ini kita tandai gitu ya, ini adalah kurang prioritas. Ini kurang prioritas gitu. Oke, dari seni modern. Dari tradisional, halo kelompok yang tradisional, kelompok yang tradisional ini kurang gitu ya. Yang tradisional siapa tradisional? Halo, boleh temannya menunjuk maksudnya yang tahu gitu. Tidak ada yang join, Bu, yang tradisional. Oke, kita tinggalkan dulu ya. Sekarang untuk yang heritage. Heritage aja yang join. Saya, Bu. Oke, nah kalau menurut Agila itu untuk yang heritage, kalau tadi yang untuk seni modern sepertinya kalau mau membuat desain perlu banyak penggusuran dan temanya juga mungkin kurang apa ya, kurang menantang. Terus kemudian agak jauh dengan kampus itu sendiri. Nah, kalau menurut Agila untuk heritage termasuk kategori prioritas atau kurang prioritas? Kurang kalau Kurang juga. Kayak kita anggap kurang gitu ya sementara. Ke sini ekonomi sirkular, siapa ekonomi sirkular? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kalau menurut Anda ekonomi sirkular prioritas atau kurang prioritas? Sudah prioritas, Bu, kalau menurut saya. Soalnya kan dekat sama nopo Kampusnya. kami kami. Oke. Kalau potensi pelayanan masyarakat prioritas atau kurang prioritas? Ada yang datang? Saya, Bu. Nah, kalau di pelayanan masyarakat menurut Anda ini satu tempat yang prioritas atau kurang prioritas?
Prioritas, Bu. Prioritas. Oke ya, dari sini kita mendapatkan ada 2 lokasi yang prioritas menurut Anda, gitu ya. Dan ada 2 yang kurang prioritas dan ada 1 yang absen, gitu ya. Oke. Nah, oke lah kalau misalkan ini kita sepakati, ya, maka di dalam RTBL ini nanti yang akan kita uplek-uplek itu ya 2 kawasan ini saja. Jadi datanya nggak usah seluruh desa gitu loh. Maksud saya seperti itu, ya. Jadi nanti data yang akan kita kasih untuk pembuatan RTBL ini itu adalah data di 2 kawasan ini ya. Jadi bagaimana dengan teman-teman yang ada di kawasan yang lain gitu ya. Nah, jadi ini ada di 2 kawasan ini yang tadi kita sudah sepakati bersama bahwa ini adalah diprioritaskan gitu ya, 2 ini. Nah, meskipun yang lain masih memungkinkan, oh tempatku ya prioritas ya ternyata gitu silahkan gitu ya. Efeknya kalau di sini ada 2, kemarin kita kan ada 5 nih. Nah 5 menjadi 2, nih 1, 2, 4, 3, 2, 1 menjadi hanya 2 AB gitu ya. Nah silahkan ini kalian berbagi nanti ya. Jadi siapa yang yang ke A, siapa yang ke B misalkan gitu. Apakah orangnya harus satu kelompok tuh blek pindah semua gitu ya, misalkan kelompok heritage masuk semua ke pemberdayaan masyarakat gitu, ataukah kelompok ini masuk enggak ya, jadi personal ya, jadi tidak satu kelompok tapi personal ya, tapi ada 2 kelompok besar jadinya ya, jadi mungkin sekitar 7-8 orang gitu ya masing-masing gitu ya. Nah kalau sudah terbentuk 2 kelompok besar ini barulah kita masuk ya, oke gitu ya. Nah jadi pada waktu 2 kelompok besar ini maka yang A, ya anggap aja nih A ya, kita tuliskan ini yang A, yang pelayanan masyarakat dan ekonomi sirkular yang B. Oke. Nah, sekarang kita membahas di bagian masing-masing ini. Kita berbicara tentang struktur lahan, ya. Struktur peruntukan lahan. Di struktur peruntukan lahan ini, gitu ya. Intinya di struktur peruntukan lahan itu kita berbicara mana bagian intinya. Misalkan ini sesuatu itu besar gitu ya. Mana bagian yang lainnya. Ya. Anggap aja sebentar yang ada 2 misalkan ada beberapa misalkan ada beberapa tempat-tempat pusat kegiatan gitu ya. Tempat-tempat pusat kegiatan. Tetapi satu sangat besar gitu ya, satu sangat besar dan yang satu itu agak besar dan satu agak kecil. Maka kita katakan sebagai ini adalah yang besar ini pusatnya. Nah, ini adalah kita katakan sebagai yang dimaksud dengan zona inti, zona penyangga. Ya, jadi ini ada zona-zona yang kemudian kita sebut sebagai zona inti dan zona penyangga. Nah, apa itu zona inti dan zona penyangga gitu ya. Misalkan kemudian ini nanti Anda membuat kawasan lagi gitu kan, semacam zonasi lagi tetapi menjadi bentuknya seperti ini. Misalkan menjadi 2. Ini inti, ini penyangga. Ya. Apakah boleh 3? Misalkan ternyata ada satu lagi kawasan gitu ya, ini ada penyangga lagi boleh gitu ya. Misalkan di sini ada penyangga lagi boleh. Nah, intinya ini menjadikan satu kawasan ini menjadi satu area yang nantinya kita membayangkan ini. Misalkan ini adalah di area pelayanan masyarakat ya. Maka di sini ada desa, misalkan di sini ada di sini ada pusat pelayanan desa, ada kantor desa, ada kantor kecamatan, ada macam-macam, ada lapangan dan sebagainya. Di sana ada kampus, misalkan gitu. Maka ini kita bikin zonasi. Nah, bisa jadi yang menghubungkan yang kemudian
area-area yang memungkinkan itu lahannya kita gunakan seperti sepanjang sungai dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai zona inti. Di zona penyangga di sini mungkin ada pelayaran itu, kampus pelayaran, ada permukiman gitu ya. Di sini ada permukiman lagi gitu ya. Ini sebagai penyangga-penyangga yang bisa jadi nantinya kita tidak akan pilih sebagai site terpilih. Nah, ini kan sorry mana ya pakai warna yang lain. Jadi ini sekian, ini yang namanya ya, ini namanya kawasan prioritas yang dikatakan sebagai 15 hektar. Ya. Kemudian yang di dalamnya misalkan nantinya gitu ya, misalkan nantinya kemudian ini kita ini kemudian di dalamnya itu nanti ini yang dipilih, zona inti dipilih, maka ini yang disebut sebagai site terpilih. Nah, di site terpilih inilah nanti desain mikro kita lakukan. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Oke ya, jadi nanti gambarnya jelas ya, bahwa gambar struktur selalu terkait dengan pusat-pusat dan jaringan penghubungnya. Ya, jadi pada waktu kita menggambar struktur itu terkait dengan jaringan pusat dan penghubungnya. Tolong tidak kalau ada komen langsung aja ya. Jadi ini ada pusat gitu ya, ada pusat, misalkan di sini ada pusat. Ya, ini ada jaringan penghubungnya gitu ya. Nah, ini adalah yang namanya gambar struktur, itu selalu berbicara tentang pusat dan penghubung. Nah, oke, kemudian yang kedua, yang selanjutnya, jadi ada peta zona inti. Jadi ini judulnya adalah peta zona inti dan pendukung. Ini judulnya ya. Nah, sekarang yang selanjutnya kita masuk ke block plan use. Block plan use. Nah, peta block plan use itu seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Jadi ini sudah direncanakan. Artinya sudah kalau figur ground itu asli, kalau land use itu sudah direncanakan ya. Jadi di sini sudah ada bagian-bagian yang direncanakan ya. Lah, mana yang direncanakan, kita tuh sebetulnya ada satu analisis gitu ya. Dari ada satu analisis yang ini ya didahului analisis grafis tentang appraisal place identity. Ya. Jadi di bab 2 tadi kita kan ada yang namanya place making dan place identity. Nah, inilah yang kemudian kita akan melakukan satu appraisal yang sebetulnya kemarin harapannya Anda dapatkan dari studi literatur yang saya kasihkan kemarin. Tetapi karena ini kemarin jadi ternyata banyak yang lain gitu ya, maka saya ini. Nah, bagaimana cara kita mengappraisal itu sebentar ya. Jadi ini nanti kalau ini misalkan ini adalah A gitu ya, 4A ya, ini 4B, jadi 4A itu ada 2 isinya ya, 4B. Nah, di sini itu adalah B1. Ya, Anda ada analisis grafis tentang place appraisal place identity. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Kemudian ada intensitas pemanfaatan lahan.
intensitas pemanfaatan lahan ya. Jadi ini tetap di sini ya. Nah, ini mengacu RDTRK. RDTRK Kartasura ya. Oke, tinggal ngikut aja. Tata bangunan, peta kafling, jarak bangunan, konsep bangunan, renovasi bangunan, elevasi bangunan. Ini juga lihat aja di RDTK, DRD. Ada DTR. Ya. Kemudian sirkulasi penghubung, peta jalan, pejalan, ini semuanya ada ya. Nah, ini semuanya ada di RDTRK, sistem ruang terbuka tata hijau itu juga ada di RDTR gitu ya. Artinya peta-peta itu ada. Nah, tata kualitas lingkungan ya, ini visual identitas gitu ya, signage. Nah, ini adalah sebuah apa namanya ya? Anda kompilasi ya, kompilasi elemen-elemen tersebut di ya Singapuran dan sekitarnya. Nah, ada kata-kata dan sekitarnya. Ya, jadi di sini ada visual identity gitu ya. Ada visual identity itu termasuk misalkan ada heritage village ya. Kemudian ada desainnya Kecamatan Kartasura. Kemudian ada rumah-rumah yang minimalis desainnya di perumahan itu merupakan satu visual identitas gitu ya. Nah, itu dikolek gitu ya. Jadi tidak hanya yang ada di zona inti ya atau di kawasan prioritas nantinya, tetapi tidak hanya di zona inti tetapi juga di kawasan yang lain ya. Kemudian orientasi ya. Orientasi itu terkait dengan orientasi bangunan ya. Apakah bangunan-bangunan itu semuanya menghadap ke jalan ataukah membuat klaster-klaster gitu ya. Jadi ini adalah informasi gitu ya. Jadi informasi bahwa di area di lokasi kita itu ternyata bangunan-bangunan itu menghadapnya nggak karu-karuan gitu ya, karena ada di permukiman misalkan ya. Jadi di perkampungan mungkin orientasi bangunannya ngalor ngidul nggak karuan. Maksudnya itu kadang-kadang kalau di kampung itu kan rumah itu bisa bertolak belakang, nggak ada jalannya, misalkan yang kampung padat gitu ya. Tapi kalau kemudian di Singapuran itu beberapa bagian sudah sangat teratur, ya katakan saja di sini orientasinya semua ke jalan. Tapi kalau di perkampungan mungkin masih ini gitu ya. Kemudian signage. Nah, cari signage yang ada di Singapuran, termasuk di jalan raya, ya. Jadi signage ini lebih kepada penanda ya. Penanda itu penunjuk arah gitu ya, penunjuk arah, kemudian papan reklame, papan nama itu namanya signage ya. Jadi hal-hal yang mendireksi kita, mengarahkan kita itu namanya signage. Kita diarahkan oleh informasi itu namanya signage gitu ya. Kemudian ada street furniture. Kalau street furniture lebih luas dari signage. Jadi signage itu orang juga mengatakan bagian dari street furniture. Tapi kalau street furniture adalah yang namanya furniture di jalan. Ada lampu, ada tempat sampah, ada tempat duduk. Itu model-modelnya seperti apa? Contoh-contoh yang ada di sana seperti apa? Gitu ya. Nah, ini kita tadi dikompilasi elemen ini jadi fakta ya. Jadi ini fakta. Nah, kalau tadi kan RD ya, ini RD gitu ya, RD, ini RD gitu ya. Kalau ini fakta ya. Fakta itu apa yang ada di lapangan gitu ya. Kemudian juga sistem prasarana lingkungan dan sebagainya. Kemarin ini sudah ada ya, ini fakta ya. Ada sudah ini kan. Nah, ini panduan rancangan. Nah, panduan rancangan ini saya pikir tidak harus
apa ya? Kita fokuskan ke visualisasi saja ya. Ke visualisasi saja bangunan gedung. Ya. Gedung, bangunan gedung, dan non-gedung. Nah, jadi gedung dan non-gedung ya. Jadi yang untuk bagaimana perizinan dan sebagainya, pemberian insentif, duit insentif, ini tidak usah dulu. Karena ini kayaknya nggak mungkin gitu. Kita nggak mungkin ilmunya gitu ya. Maksudnya nggak cukup kayak waktunya. Ya. Jadi nanti wujud visualnya itu, jadi kan tadi ini di RTPL sudah ada gambar ya. Ada gambar A, ada gambar B ya. Jadi ini ada apa? Oh, yang B tadi harus didahului analisis grafis ya. Sebentar kita menggambar rencananya. Jadi yang sudah kita dapatkan itu adalah peta land use yang sudah kita punya ya. Jadi A sudah punya, B sebentar lagi, C kita yang kita sebut dengan sirkulasi gitu ya. Kemarin istilah Anda sirkulasi gitu ya. Dan D ABC ya. Nah, sebetulnya B plus D itu nanti munculnya blok plan dan 3 dimensi kawasan. Ya. Di sini di sirkulasi ada potongan jalan ini ya, ditambah potongan gambar potongan jalan. Oke, silakan di screenshot dulu. Ya, jadi silakan di screenshot. Nah, ini kemudian bagian-bagian yang belum selesai itu adalah di B dan D. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut ya. Jadi di sini tentang ya. Jadi bagaimana kita tadi mengappraisal place identity. Ya, jadi ini ada B1 gitu ya istilahnya ya. Maksud saya B1 itu berarti ada di sesudah, ada di B1 itu ini analisis gitu ya. B1 itu isinya analisis. Ya, B1 itu isinya analisis. B2 isinya rencana gitu ya. Rencana tadi block plan gitu ya. Rencana atau block plan. Ya. Oke ya. Kalau sudah di screenshot, saya akan bergerak ke appraisal place identity. Ya, saya ganti, saya hapus ya. Ya. Saya akan bergeser ke file yang lain. Sebentar. Ya, sebentar ya. Sebentar mana ya? Ya. Place identity ya. Jadi place identity atau pembuat secara apa namanya teori itu disampaikan bahwa saya kok nggak punya ininya. Itu bahwa seseorang itu akan merasakan lebih lebih terasa makna tempatnya, gitu ya, lebih terasa makna tempatnya. Nah, jadi orang ini secara teori mana ya kok? Sebentar, sebentar.
Ya, jadi begini, ruang itu ini kita berbicara tentang place identity gitu ya. Jadi ruang itu sifatnya sebenarnya ini harusnya ada space dulu. Kita harus cari space dulu. Ya, jadi begini. Form ya. Jadi kita berbicara tentang form gitu ya. Form itu bentuk gitu ya. Form itu bentuk. Bisa jadi di sini itu sifatnya lebih ke dia lebih form atau space gitu ya. Ya, bisa form atau space. Nah, artinya apa? Jadi dia itu berbicara tentang hal-hal yang terkait lebih pada fungsi ya. Jadi lebih kepada fungsionalitasnya. Nah, pada waktu ruang itu kita sediakan ya. Jadi ini ruang untuk mewadai fungsi itu namanya form atau space gitu ya. Pada waktu ruang itu kita sediakan, itu belum tentu ada aktivitas. Ya. Misalkan kita sediakan gitu ya, kita sediakan sebuah ada tempat duduk ya, kawasan sitting group gitu, tetapi tidak ada naungannya, panas misalkan, maka tidak akan muncul aktivitas, ya, tidak akan muncul aktivitas. Nah, kalau kemudian muncul aktivitas gitu, maka akan terjadi vitalitas ruang. Ya, jadi kalau ini terjadi aktivitas, maka ruang ini menjadi vital atau menjadi hidup gitu ya, vitalitas. Nah, aktivitas orang itu selain juga terkait dengan apa ya namanya hal-hal yang sifatnya karena kebutuhan dia tadi untuk duduk, karena kebutuhan dia untuk beraktivitas, tetapi ada hal-hal yang kemudian dia itu terkait dengan persepsi dia, ada informasi yang dia dapatkan dan ada cognition ya. Jadi ada di pikiran dia ada satu pemahaman khusus gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai image. Nah, kesatuan antara activity, form gitu ya, dengan image itulah yang kemudian disebut sebagai place. Gitu ya. Jadi begini. Detailnya apa itu yang Anda mau pelajari macam-macamnya ini silahkan ya, banyak gitu ya nanti bisa dibaca. Ya. Jadi intinya bahwa place itu adalah sinergi antara form atau space, aktivitas, dan image. Ya. Jadi kalau kita mencari ada suatu tempat yang ketiga-tiganya ada ruangnya, ya, ada space-nya, ada aktivitasnya, dan ada maknanya atau image-nya, maka itu kita sebut sebagai place. Oke, silakan screenshot. Aduh, sebentar. Sorry, malah clear ya, sebentar. Nah, kemudian ya, kemudian inilah kemudian yang menyebabkan bahwa kalau tadi aktivitas ada gitu ya, aktivitas ada. Kemudian bagaimana cara kita itu membuat place tadi terlihat gitu ya, place-nya itu muncul, yang berubah di sini. Ya, tadi di sini kan di sini activity tetap, ada meaning tetap. Nah,
di sini ada kesan place, itu kalau setting itu kita rubah gitu ya, physical settingnya kita rubah, maka ini akan menyebabkan sense of place. Ya, jadi sense of place itu, nah ya, jadi di sini sangat dipengaruhi oleh physical setting ya, karena tadi aktivitas sudah, ya, meaningnya juga sudah, artinya apa ya? Aktivitas anggap aja tadi sudah berjalan ada makna. Makna itu akan bisa semakin besar kalau kita physical settingnya itu kita tambah. Aktivitas juga akan semakin baik kalau physical settingnya kita desain gitu ya, kita usahakan. Oke, saya mau bergerak lagi. Ini boleh Anda screenshot. Ya, nah ini ya. Jadi antara place gitu ya, antara place dan apa namanya, antara place dan people itu sangat terkait ya, karena di sini interaksinya ya. Jadi ini yang membentuk place entity ya, entity atau makna tadi ya. Jadi selain ada ada di sini ada place itu kalau kita sebut sebagai fisik gitu. Nah, di sini ada people ya. Jadi di sini yang non fisik gitu ya. Nah, ini yang apa yang dirasakan oleh masyarakat itu yang kemudian orang itu menjadi semakin merasakan maknanya gitu ya. Jadi people ini baik itu secara kolektif maupun individual itu akan berhubungan dengan place dan dia akan merasakan apa yang dia rasakan gitu ya, baik itu terkait kemudian bagaimana sikapnya, akan berpengaruh bagaimana pada perilakunya, berpengaruh pada kenyamanan sistem sarafnya, dan juga kepada bagaimana dia itu mempersepsikan lingkungannya. Ya, jadi people ini banyak yang ada di pikiran-pikiran dia itu yang kemudian akan saling berinteraksi menjadikan kawasan itu menjadi maknanya seperti apa, gitu ya. Nah, ini kemudian ini dibalik ya, ini physical setting, ini people, ini social setting. Nah, ini akan menjadi place entity gitu ya. Jadi place entity ini baik itu kolektif meaning gitu ya. Kalau di sini individual meaning maupun di sini konteksnya nature action dan human action. Artinya orang itu akan selalu berhubungan, ini yang kemudian kita sebut juga teori tentang hubungan antara arsitektur dan lingkungan ya, bahwa sosial atau arsitektur setting itu sangat berpengaruh pada physical setting sangat berpengaruh pada social setting, saling terkait gitu ya. Oke, saya mau pindah lagi. Nah, itulah yang kemudian nantinya kita perlu membuat appraisal ya, dengan melihat fokusnya gitu ya, fokus kita itu pada place identity-nya gitu ya. Kalau di atasnya itu kan hubungannya, lah ini sekarang kita melihat place identity. Apa saja sih yang ada di satu tempat itu gitu ya. Ada place identity gitu ya. Nah, place identity itu terbentuk oleh physical environment yang tangible ya. Yang tangible itu artinya yang nyata. Yang ini yang intangible atau tadi meaning tadi ya. Nah, kemudian ada physical karakter ya. Physical karakter itu baik itu kekhususan ataupun sesuatu yang sifatnya ini perbedaan dan sifatnya adalah kekhususan ya. Di sini ada physical baik itu fungsional maupun persepsional. Persepsional itu apa? Orang sesuai dengan persepsi masing-masing orang gitu ya. Sesuai dengan persepsi masing-masing orang. Dan di sini
itu dari sisi yang tangible ya, yang kelihatan gitu ya. Ada yang intangible ini terkait dengan konseptual apa yang dia pikirkan gitu ya, dan juga harapan-harapan atau self esteem dan juga keberlanjutannya atau continuity-nya. Nah, ini harapannya di masing-masing ruang, di masing-masing tempat itu Anda lihat. Nah, yang dilihat itu apa? Ya. Jadi misalkan kemarin kita melihat dari elemen rancang kotanya Sirvani gitu ya, elemen rancang kota Sirvani. Itu yang pertama kita berbicara tentang land use gitu ya. Kemudian kita berbicara tentang sirkulasi. Sorry, itu nomor 3 ya. Dan parking. Ketiga building mass and form gitu ya. Kemudian open space. Kemudian pedestrian way gitu ya. Kemudian berbicara tentang apa lagi? Street furniture gitu ya. Kemudian berbicara tentang ini ngomongnya bukan sebetulnya tapi signage gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 itu activity support. Dan yang ke-8 adalah konservasi. Nah, silakan. Jadi Anda bisa melihat gitu ya, apakah suatu tempat di situ ada Anda melihat ini kan elemen rancang kota ya. Apakah ada satu tempat terkait dengan land use gitu yang memiliki place identity? Apakah ada karakter fisiknya seperti apa? Jadi yang terasa berbeda dengan yang lain sejauh mana bedanya? Nah, itu Anda lihat ya. Terus di suatu tidak semuanya ya. Jadi ini yang memiliki place identity. Ada yang memiliki place identity atau yang jadi gini, yang ekstrim bagus dan yang ekstrim jelek gitu ya. Area sirkulasi dan parkir misalkan. Di dalam zonasi yang kita pilih itu, adakah area sirkulasi misalkan di jalan ataupun di jalan rayanya atau di jalan kakinya, apa namanya, di pedestriannya atau di jalan tembusan-tembusannya itu yang kemudian dia terkait dengan sebentar ya. Bapak, mana formulan ya, kemudian ya, jadi bagian-bagian mungkin ada, misalkan ya, Anda melihat, jadi yang elemen rancang kota itulah adalah bagian-bagian yang perlu diidentifikasi, ya. Lensnya bagaimana tadi kaitannya dengan orientasi dan sebagainya, misalkan tadi ya, nah, sirkulasinya bagaimana, building masa bangunan bagaimana, nah, adakah dia kemudian nanti hasilnya ini memiliki place identity atau identitasnya jelek? Bapak tahu sih. Nah, kemudian bagian-bagian ini kan banyak. Artinya tadi setiap orang, Anda kan punya anggota 7 atau 8 orang. Nah, ini kan bisa masing-masing bisa mengidentifikasi, menganalisa bagian-bagian ini. Ya, masing-masing diidentifikasi untuk di masing-masing
zona yang tadi ada 2 zona prioritas yang kita buat ya. Kalau misalkan ya semuanya ada nih ya, ada konservasi ada juga gitu ya. Termasuk yang ini ada lost space ya. Jadi ada lost space itu tempat yang tidak ada. Jadi yang kita lihat itu yang sangat bagus dan yang tidak bagus gitu kan. Artinya yang kalau bisa yang untuk melihat permasalahan dan untuk melihat potensi. Kalau misalkan semuanya bermasalah ya silakan munculkan ada permasalahan ya. Termasuk di sini di land use ini itu adalah lahan-lahan mangkrak. Mangkrak gitu ya. Baik itu di sepanjang sungai atau di permukiman-permukiman yang tidak digunakan. Nah, ini bisa Anda analisis. Ini adalah elemen rancang kotanya. Image kota yang kemarin ada 5, kalau menurut Kevin Link gitu ya. Ada 1 landmark, kemudian ada 2 apa? Pathway gitu ya. Kemudian ada 3 apa? Nodes gitu ya. 4 ada 8 dan 5 ada distrik. Itu sebetulnya jadi kalau di dalam elemen rancang kota menurut Hamid Zirvani gitu ya, ini adalah semua elemen yang ada. Nah, kalau menurut Kevin Link itu adalah bagian-bagian yang membuat kota itu imageable ya, kota itu terkesan gitu ya, terkesan. Nah, itu biasanya di mana? Jadi ini hasil wawancara elemen rancang kota ini bahwa orang itu terkesan dengan landmark, bahwa orang itu terkesan dengan pathway-nya, terkesan dengan nodes-nya, terkesan dengan batas-batasnya, dan terkesan dengan distriknya. Nah, sehingga pada waktu kita melakukan tadi appraisal place identity terhadap 8 elemen rancang kota, kita bisa menyampaikan ya bahwa apakah ada yang imageable nggak di situ gitu ya. Ternyata tadi dari sekian 8 orang menganalisis ini nanti ternyata yang imageable itu ternyata memang belum ada, landmarknya juga nggak ada, pattern-nya juga tidak imageable ya, node-nya juga tidak menyenangkan gitu ya misalkan, ataukah mungkin ada batas-batas, ada sungai dan sebagainya ya, itu yang kemudian semuanya tidak menyenangkan. Nah, itu nanti yang perlu Anda tambahkan. Nah, sesudah Anda melihat, ini misalkan saya kembalikan ke peta. Anggap saja ini adalah satu kawasan prioritas. Gitu ya. Ini ada jalan, misalkan gitu ya. Nah, misalkan seperti ini gitu ya. Kemudian ini kan ada sesudah dianalisis gitu ya. Maka di sini ini adalah negatif-negatif misalkan, anggap aja sangat jelek gitu ya. Ini ada positif-positif gitu ya. Ini ada positif-positif gitu. Sini lagi negatif-negatif. Sini di tengah sini ada positif misalkan. Di sini ada positifnya 3 malah. Misalkan sangat bagus misalkan gitu ya. Di sini negatifnya 3 misalkan. Nah, ini adalah hasil, ini wujudnya gambar-gambar ya. Ini wujudnya sketsa. Ini sketsa-sketsa. Nah, sketsa-sketsa ini kan menghasilkan bahwa tadi identitasnya ini sangat tidak ada identitas gitu. Nah, ini maka yang negatif-negatif ini, jadi yang negatif-negatif ini Anda rekomendasikan untuk peningkatan place making. Ya, jadi ini Anda ada tingkatkan nanti place making-nya gitu ya.
Terutama ya kalau yang positif ya boleh saja, tapi maksudnya yang sudah positif kan bisa dipertahankan gitu ya. Kalau yang negatif harus ditingkatkan gitu ya. Kalau yang positifnya masih sedikit ya perlu ditingkatkan gitu ya. Intinya sehingga nanti dari sini misalkan kemudian Anda membuat ini kan blok plan awal gitu ya. Kemudian Anda dari sini kemudian tadi ini misalkan kemudian ini yang jelek itu daerah sini gitu ya. Ini crowded banget gitu ya. Udahlah ini kita kasih taman di tengah gitu ya. Sehingga polanya menjadi di sini ada taman di sini gitu ya yang orang menjadikan sirkulasinya itu memutar misalnya. Nah, ini kan kemudian menjadi blok plan baru gitu loh. Ya. Jadi menjadi blok plan baru. Nah, ini yang negatif tadi sudah diperbaiki. Terus juga ada lagi yang negatif di sini, ini secara dua dimensional atau secara block plan itu dia kelihatan pola jalannya sudah berubah. Kemudian misalkan lagi untuk yang negatif tadi, ya untuk yang negatif yang di sini gitu ya. Ini permasalahannya misalkan tadi ini kan crowded itu di tengah jalan. Kalau di sini mungkin dari sisi visualitasnya gitu ya, dari sisi visual atau dari kemacetan jalan yang terlalu sempit misalkan. Kemudian di sini Anda rekomendasikannya jadi 3 dimensi gitu ya. Misalkan ini adalah potongan jalan gitu ya, ini rumah-rumah gitu ya. Ini di sini ada rumah-rumah. Nah, di sini semuanya mobil misalkan ya, di sini itu semuanya mobil, gambar Anda itu di sini mobil full pokoknya ya, jadi tidak bisa lagi ada orang berjalan kaki misalkan. Kemudian Anda itu membuat desain ini rumah ditingkatkan menjadi 2 lantai, Anda membuat pedestriannya itu di atas. Nah, jadi orang itu terhubung misalkan dengan satu tempat-tempat yang lain melalui pedestrian dan ini menghidupkan area-area yang ada di lantai 2. Nah, ini adalah berarti ini adalah rekomendasi untuk visual vitalitasnya tadi. Gitu ya. Ini jadi itu rekomendasi yang visual. Kalau yang ini rekomendasi untuk yang block plan. Termasuk contoh yang kemarin kita misalkan anggap aja nih satu gitu ya, positifnya satu Anda perlu tingkatkan gitu. Padahal di sini kita masuknya di area pertanian. Ya. Nah, Anda ingin menjadikan kawasan yang tadinya sawah begitu saja, Anda ingin menjadikan kawasan ini menjadi satu tempat yang ada spot-spotnya gitu ya. Ada spot-spotnya gitu ya. Ini ada spot-spot fotonya misalkan gitu ya. Nah, Anda menjadi satu bentuk begini misalkan. Dan memusat lagi gitu ya. Nah, ini menjadi juga bahwa yang tadinya awalnya positif satu bisa menjadi area-area yang di sini ini hanya apa ya namanya ini hanya spot-spot foto dan juga mungkin hanya area untuk duduk sebentar ya, jadi tidak beraktivitas. Dihubungkan dengan semacam jembatan kayu gitu sehingga di bawahnya itu masih pertanian bisa berjalan, misalkan seperti itu. Gitu. Nah, gimana ini uang pertaniannya aja untuk punya lahan banyak orang gitu ya. Ini kita yang namanya kita konsepkan dulu dengan namanya community farm ya namanya community farming ya maksudnya tuh lahan itu kita jadikan bareng-bareng untuk diusahakan bareng-bareng gitu. Tapi batas-batas tanahnya masih tetap tapi kita semacam sewa bersama-sama tidak merubah batas-batas lahan tidak membuat aktivitas yang kemudian mengurangi kehijauannya gitu ya ini itu ya jadi makanya untuk membuat block plan itu perlu dilakukan analisis tadi ya. Jadi itu adalah analisis untuk placemaking-nya, analisis untuk RTBL-nya gitu. Nah, dari sini kan nanti baru kemudian Anda buat 3 dimensi kawasannya jadinya ya.
Nah, ketinggian bangunan dan sebagainya menyesuaikan aturan-aturan yang ada di RDTR ya, jadi tidak melampaui ketentuan yang ada. Oke, ada yang ditanyakan? Ada satu lagi saya perlu sampaikan di sini. Ini saya hapus ya, sudah di screenshot mudah-mudahan. Sebentar. Nah, bagaimana seperti apa sih bentuk-bentuk dari analisa kita itu wujudnya gitu ya. Jadi wujudnya pada waktu kita membuat analisa apa? Nah, wujudnya seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh sketsa yang Anda menunjukkan. Nah, ini silakan di screenshot ya. Contoh-contoh sketsa yang menunjukkan bagaimana ruang itu sangat crowded misalkan gitu ya, yang di bawah ini ada apa namanya, ada berbagai macam kegiatan yang jadi satu gitu ya, ada terjadi kecelakaan, ada barang tertumbuk mobil lah, ada orang, ada segala macam dagangan ada di sini gitu ya. Kemudian ya saya tambahkan lagi aja ya. Ya, jadi ini di sini Anda apa saja ditandai misalkan ya. Ini contohnya, ini adalah yang namanya ruang. Ini awalnya kan seperti ini. Ini nggak kelihatan. Jadi awalnya seperti ini, bahwa didesain itu di sini ada apa rumah gitu ya. Di sini ada jalan, ada trotoar gitu. Di sini jalan ada penghijauan. Nah, seperti ini. Tapi kemudian orang ada PKL di sini. Ya, ada PKL di sini. Nah, maka di sini muncul yang namanya perceived space. Ya, perceived space itu adalah ruang yang terbentuk, tidak direncanakan gitu. Dia terbentuk karena adanya penghalang, adanya dinding dari apa namanya? Tenda-tenda kios PKL. Ini juga gitu ya. Jadi di sini apa orang itu pada waktu ada penghalang maka dia akan terbentuk ruang. Kalau terbentuk ruang maka dia akan beraktivitas. Nah, kalau sebuah kawasan tidak ada penghalang, tidak ada ruang-ruang apa elemen pembentuk ruang. Jadi elemen pembentuk ruang itu kan bisa berupa titik gitu ya, bisa berupa garis gitu ya, bisa berupa bidang gitu ya, itu pembentuk ruang ya, membatas ruang. Itu ya aktivitasnya ya kayak orang di padang pasir aja, apa namanya, jadi tidak ada yang mengarah ya. Jadi ini adalah contoh-contoh gambar yang bisa Anda buat gitu ya. Anda boleh menggunakan spidol, boleh menggunakan sketsa aja ya. Nah, ini variasi sekali, tidak harus. Yang penting itu bisa menunjukkan apa namanya, sesuatu yang sifatnya ini loh kualitas ruangnya, vitalitasnya seperti apa gitu. Itu ya. Barangkali untuk hari ini cukup segitu. Ada yang ditanyakan? Ini silakan di screenshot. Sudah? Kalau sudah, ini saya tutup. Oke, ini kita ada beberapa orang ini. Ada berempat, ber-12 ya. Oke, silakan. Silakan Anda membuat daftar hadir ya, Mbak Akila ya, nanti untuk bukan hari ini. Dan silakan itu diperbaiki. Yang kemudian
hari Sabtu itu adalah waktu kita untuk ngecek atau Anda presentasi gitu ya. Karena sebelum disubmit ya, itu Anda presentasikan final gitu terakhir sebelum disubmit menjadi satu produk kelompok untuk penilaian tugas apa namanya UTS. Ya, nanti di UTS ada juga presentasi lagi, tapi kan sudah lebih ini ya, sudah lebih materinya sudah lebih siap. Gitu ya. Saya cukupkan beberapa materi file yang tadi saya sampaikan akan saya share kemarin yang sudah saya share sebagian ya. Oke. Oh ya, untuk artikel publikasi untuk kali ini tidak usah ada dulu. Ya, jadi kemarin Pak Kom menyampaikan ya itu untuk apa namanya? Kalau mau apa ya, boleh tidak gitu ya untuk tambahan. Tapi saya pikir banyak hal yang belum selesai gitu ya, belum ada desainnya itu maka artikel publikasinya masih banyak yang kosong. Ya, jadi sudah untuk yang artikel publikasi nanti aja pada waktu membuat tugas apa namanya UAS aja. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Cukup ya? Oke, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menyempurnakan, terutama ya, untuk menyempurnakan stupan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yuk, saya tutup ya.